Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Berikut ini akan saya ceritakan sedikit tentang sebabnya Nabi Lut alaihissalam berdoa sebagaimana tercatat di dalam Al-Quran. Nabi Lut alaihissalam adalah putra Harun bin Haran bin Azar. Dia adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah mengutusnya pada umat yang besar di masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tinggal di negeri Sadum dan sekitarnya. Tempat tersebut dibinasakan oleh Allah dan dijadikan laut mati yang busuk. Sadum terkenal dengan negeri goa yang terletak di dekat gunung-gunung Baitul Maqdis, yaitu antara Baitul Maqdis dan negeri Al-Karat dan As-Sauba. Semasa hidupnya beliau menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 163. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul mereka ketika Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Dengan lemah lembut dan penuh kasih, Nabi Lut alaihissalam menyuruh kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Samping itu, beliau melarang mereka melakukan perbuatan dosa dan keji. Akan tetapi, sayangnya, dakwah Nabi Lut alaihissalam ini tidak mendapat sambutan yang baik dari kaumnya, yang hatinya telah membatu, keinginan yang gila, dan jiwa yang sombong. Beliau diutus oleh Allah kepada orang-orang yang sombong-sombong, yang gemar melakukan berbagai bentuk kejahatan. Mereka suka merampok, mereka suka mengkhianati teman, mereka saling berwasiat untuk melakukan perbuatan dosa dan tidak mau berhenti dari kemungkaran. Kejahatan kaum Lut sungguh luar biasa dan tidak lazim. Mereka bisa menggunakan kekuatan dan mengerahkan ruh kejeniusan, tetapi semua itu ditujukan untuk menciptakan kejahatan baru yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya. Mereka melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesama laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah, surat An-Naml, ayat 54 sampai dengan 55. Dan ingatlah kisah Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah atau homoseks itu, sedangkan kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Kesombongan dan keangkuhan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ditunjukkan kepada Nabi Lut alaihissalam yang ketika itu diajaknya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Mereka menentang Nabi Lut alaihissalam dan akan mengusir beserta keluarganya sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri itu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Suatu yang sangat mengherankan jika kata-kata yang lembut keluar dari ketulusan seorang nabi. Mereka jawab dengan kata-kata yang angkuh dan sombong. Sangat kentara bahwa jiwa kaum Lut mengalami kelainan psikis, merosotnya moral, dan dikedepankan hawa nafsu untuk melawan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentulah ulah setan untuk menambah jumlah pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang sakit,
yang menolak untuk diobati, bahkan menentang orang yang hendak mengobatinya. Sikap mereka sangat melukai hati Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan kejahatan dan perbuatan keji dengan terang-terangan. Jika ada orang asing laki-laki masuk ke kotanya, niscaya tidak akan dibiarkan selamat. Mereka berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, kami serahkan istri-istri kami kepadamu, dan biarkanlah kaum laki-laki itu untuk kami. Kebejatan mereka sungguh menjadi-jadi, akan tetapi Nabi Lut alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka kepada jalan yang benar dan memberikan nasihat kepada mereka. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, Nabi Lut alaihissalam tiada lelahnya terus berdakwah kepada kaumnya untuk menegakkan ajaran yang disampaikannya. Hari berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun, tetapi tidak ada yang beriman kepadanya, kecuali sebagian keluarga Nabi Lut alaihissalam sendiri. Bahkan istrinya sendiri adalah perempuan kafir, seperti istri Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana penjelasan Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari sisi Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk Jahannam. Maka tinggal adalah tempat istirahat. Tempat tinggal adalah tempat istirahat yang tenang dan nyaman bagi seseorang. Maka hal ini berbeda dengan Nabi Lut alaihissalam. Beliau merasa tersiksa di luar ataupun di dalam rumah. Kesedihan selalu menemani sepanjang hidupnya, dan kesulitan tidak pernah terlepas dari dirinya. Walaupun demikian, beliau orang penyabar atas sikap kaumnya. Tahun demi tahun tidak ada satupun dari kaumnya yang beriman. Bahkan mereka menghina dengan ajakan yang disampaikannya, dan mereka berkata sesuka hatinya dengan nada mengejek. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 29, Allah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala keputusan telah memuncak, maka tatkala keputusasaan telah memuncak dan menyelimuti hati Nabi Lut alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah agar menolongnya dan menghancurkan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Doa pertama Nabi Lut alaihissalam tercatat pada surat Al-Ankabut atau surat 29 ayat ke-30. Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Maka pada waktu bersamaan, para malaikat yang bertamu di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam telah memohon diri karena hendak pergi kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka tiba di tempat tujuan pada senja hari. Ketika itu, putri Nabi Lut alaihissalam sedang sibuk mengisikan air ke dalam tempayannya. Saat mengangkat kepalanya, dia melihat ada orang datang dan kagetlah ia dan kagum melihat ketiga laki-laki itu sangat tampan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketiga laki-laki itu bertanya, saudariku, apakah ada Nabi Lut alaihissalam di rumah? Putri Nabi Lut alaihissalam hendak menjawab, akan tetapi pada saat itu juga ia teringat akan kebejatan kaumnya. Maka dia berkata, tetaplah tuan-tuan di sini.
tuan-tuan jangan masuk ke kota dulu sebelum aku memberitahu ayahku. Dan beliau datang kepada tuan-tuan. Pergilah ia mencari ayahnya dengan tergesa-gesa. Setelah bertemu ayahnya, dia langsung berkata kepada ayahnya, "Ayah, ada 3 pemuda yang ingin bertemu dengan ayah. Mereka berada di pintu masuk kota. Aku belum pernah melihat sama sekali mereka." Kemudian Nabi Lut alaihissalam menghela napas dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ini adalah hari yang amat sulit." Kemudian beliau bergegas menemui tamu-tamunya. Setelah bertemu, Nabi Lut alaihissalam bertanya kepada mereka, "Dari mana tuan-tuan datang? Dan apa keperluan sehingga datang ke sini?" Kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka akan bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 77, "Dan tatkala datang utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena datangnya mereka. Dan ia berkata, ini hari yang amat sulit." Di dalam hati Nabi Lut alaihissalam, beliau merasa malu kepada mereka. Sambil berjalan mendahului mereka, kemudian berhenti dan menoleh kepada mereka. Lalu Nabi Lut berkata, "Aku belum pernah melihat kaum yang lebih hina dari penduduk negeri ini." Kata-kata ini dimaksudkan agar tamu-tamunya itu tidak menginap di kota. Akan tetapi, para malaikat itu tidak mempedulikan kata-kata beliau. Mereka hanya diam tanpa komentar. Maka Nabi Lut alaihissalam kembali berjalan. Kemudian beliau lalu mengalihkan pembicaraan dan bahkan sedikit memaksa untuk bercerita tentang kebejatan penduduk negerinya. Nabi Lut alaihissalam menjelaskan kepada tamunya bahwa kaumnya adalah orang-orang biadab. Mereka suka menyakiti tamu dan mereka suka berbuat kerusakan di atas bumi. Tamunya terus berjalan menuju rumahnya tanpa ada kesulitan dan gangguan. Sia-sia saja usaha Nabi Lut alaihissalam tersebut agar tamu-tamunya tidak meneruskan perjalanannya dan tidak singgah di kotanya. Ada pemikiran Nabi Lut alaihissalam di dalam perjalanan itu, yaitu beliau menginginkan tamu-tamunya agar tidak diganggu oleh kaumnya. Bagaimana kalau mereka akan aku bawa pada malam hari saja ke rumah, sehingga penduduk tidak ada yang melihat mereka? Pada saat itu pikirannya berkecamuk, merasa sangat sedih, dadanya merasa sesak. Ketakutan dan kesedihan telah membuatnya lupa untuk menawarkan minuman kepada tamu-tamunya. Gelap malam telah datang. Bersama 3 tamunya beliau berjalan menuju ke rumahnya. Malam itu tidak ada satupun kaumnya yang melihat kedatangan mereka. Istrinya pun tidak tahu kalau suaminya sedang menerima tamu. Namun kemudian istrinya mengintip dari luar tanpa sepengetahuan suaminya. Istri Lut bergegas pergi kepada kaumnya dan mengabarkan apa yang dilihatnya. Selanjutnya berita menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata saja, orang berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 78. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lalu Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal?" Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, apa yang dipikirkan Nabi Lut alaihissalam memang menjadi kenyataan. Beliau bertanya dengan dirinya sendiri, siapa yang telah memberitahu mereka? Beliau melihat
ke kanan dan ke kiri mencari-cari istrinya, tetapi tidak ditemukannya di dalam rumah. Kesedihan mulai terasa oleh Nabi Lut alaihissalam, karena di luar rumah telah banyak orang-orang berkerumun di depan pintu. Bagaimana kalau seandainya dia berbicara dengan mereka tentang fitrah manusia yang benar, dan diisi dengan dakwah lainnya agar menyadarkan kaumnya bahwa di hadapan kalian banyak perempuan-perempuan yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah bila kebejatan ini dilakukan. Mereka wajib menghormati tamunya yang datang dari jauh, dan kemudian akan diberikan kepada mereka bila berbuat baik dan sebagainya. Mereka menunggu Nabi Lut alaihissalam sampai selesai menyampaikan ceramahnya. Kemudian setelah usai, mereka pun tertawa riuh. Suara mereka lebih keras bila dibandingkan dengan suara bom yang diletuskan. Kata-kata Nabi Lut alaihissalam tidak mampu menyentuh jiwa kaumnya yang sakit, hati yang sudah membatu, dan akal mereka yang sudah tidak waras lagi. Kekerasan adalah jalan yang mereka pilih untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Di dalam surat Hud ayat 79 disebutkan, mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dalam kondisi yang begitu sulitnya, Nabi Lut alaihissalam merasa tidak berdaya. Beliau sudah merasa tidak mampu lagi menghadapi kaumnya. Beliau merasa asing di tengah-tengah kaumnya. Beliau merasa sendirian. Tidak ada keluarga yang menolongnya, dan tidak ada anak laki-laki yang membelanya. Pada saat itu Nabi Lut alaihissalam masuk ke rumah dengan memendam kemarahan. Kemudian ditutupnya pintu rumahnya dan dikuncinya rapat-rapat. Beliau berdiri tegang, mendengar gelak tawa mereka disertai gedoran-gedoran mereka di pintu. Dan malam pun semakin larut. Nabi Lut alaihissalam masih berdiri di balik pintu dengan tubuh gemetar karena malu, sedih dan marah ketika tamu yang ada di rumahnya duduk dengan tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nabi Lut alaihissalam merasa kagum dengan ketenangan mereka. Namun perasaan beliau hancur bila tidak dapat melindungi tamu-tamunya, mengingat bahwa mereka telah mempercayainya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam sangat tahu dari penglihatan matanya bahwa para pemuda 3 orang yang ada di hadapannya itu adalah pemuda yang sangat tampan dan rupawan. Sedangkan kaumnya sangat menyukai pemuda yang berwajah rupawan untuk melakukan hubungan homoseksual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan yang dimaksud dari kaumnya. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Pada dasarnya bahwa kaumnya itu sebenarnya mereka dapat membedakan antara wanita dan laki-laki. Namun mereka sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga akal pikiran mereka sudah tertutup terhadap kebenaran. Sebagai akibatnya, mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan keji atau homoseksual. Sekalipun demikian, Nabi Lut alaihissalam masih tetap memberikan peringatan dan nasihat-nasihat kepada kaumnya, walaupun mereka selalu membantah dan menantang terhadap ajakan untuk berbuat kebaikan. Pernah suatu ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, hal ini tercatat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166. Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu, sebab mereka melakukan hubungan intim dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan untukmu.
Maka dari itu Nabi Lut alaihissalam lalu berdoa kepada Allah. Doa kedua Nabi Lut alaihissalam tercatat dalam surat As-Syu'ara atau surat 26 ayat 169. Ia berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Nabi Lut alaihissalam merasa bahwa tamunya, ketiga pemuda rupawan tersebut, tidak tahu sebenarnya dirinya tak akan mampu melindungi mereka tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan gedoran pintu semakin keras, daun pintu mulai pecah dan terdorong ke dalam rumah. Nabi Lut alaihissalam berteriak dalam keputusasaan yang mendalam. Dalam surat Hud ayat 80 Allah berfirman, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berharap punya kekuatan untuk menjaga tamu-tamunya. Beliau berandai-andai, jika saja memiliki keluarga yang kuat, niscaya beliau akan melakukan apapun untuk melindungi para tamu itu. Tatkala kekesalan Nabi Lut alaihissalam sudah mencapai puncaknya, maka keluarlah kalimat-kalimat dari mulutnya. Kalimat-kalimat itu keluar seperti terbangnya burung karena ketakutan. Tamunya, 3 malaikat bergerak dan berdiri dengan tiba-tiba. Mereka menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam sudah berlindung kepada keluarga yang kuat. Sebagaimana dikisahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 81. Para utusan atau malaikat berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Maka malaikat itu berkata kepadanya, Hai Lut, janganlah engkau bersedih dan janganlah engkau takut, bahwa kami ini adalah malaikat dan mereka tidak sama sekali tidak akan dapat menyakitimu. Tiba-tiba pintu rumah terbelah. Angin kencang mendorong dari dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka malaikat Jibril bangkit mengibaskan tangannya dengan cepat. Dalam sekejap, kaum Nabi Lut alaihissalam kehilangan penglihatannya. Mereka berjalan dengan meraba-raba tembok rumah. Mereka keluar dari rumah, tetapi menyangka sudah berada di dalam rumah. Kibasan tangan malaikat Jibril telah membutakan mata mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 37 dan 38. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok hari mereka ditimpa azab yang kekal. Maka malaikat berpaling kepada Nabi Lut alaihissalam dan memerintahkannya agar bersama-sama keluarganya meninggalkan kota pada tengah malam. Mereka mendengar suara gelegar meletusnya gunung, tetapi jangan satu orang pun yang menengok ke belakang, supaya tidak tertimpa bencana sebagaimana yang akan menimpa kaumnya. Azab apakah ini? Bentuk azab yang aneh sekali, sebab akan menimpa seseorang hanya karena dia melihat ke belakang. Malaikat juga menjelaskan kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa istrinya termasuk manusia yang ditimpa azab. Dia adalah istri yang kafir sebagaimana kaumnya, dan ia akan menolehkan pandangannya ke belakang, sehingga azab pun akan menimpanya. Malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam, keluarlah, karena ketetapan Allah telah datang. Maka ketika itu Nabi Lut alaihissalam bertanya,
apakah kalian akan menurunkan azab sekarang juga? Maka malaikat mengabarkan kepadanya bahwa azab akan diturunkan kepada mereka nanti waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 170 sampai dengan 173 mengatakan, kami selamatkan ia beserta keluarganya, kecuali seorang perempuan tua yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lainnya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sejalan dengan firman Allah berikut ini, yaitu surat Hud ayat 81. Allah berfirman, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka dari itu, pergilah Nabi Lut alaihissalam bersama kaumnya yang beriman. Mereka pergi malam itu juga dan berjalan dengan bergegas-gegas. Mendekati waktu subuh, Nabi Lut alaihissalam beserta rombongannya sudah berada jauh dari kotanya. Kemudian tibalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 82 dan 83. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, saat azab itu tiba, langit menurunkan batu-batu yang berasal dari neraka, batu yang sudah dibungkus dengan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Di dalam batu itu sudah ada nama mereka masing-masing, dan setiap batu mencari pemiliknya masing-masing untuk menghantamnya. Langit terus-menerus mengeluarkan hujan batu. Kaum Lut benar-benar hancur lebur, hingga tidak ada satupun yang tersisa. Kota itu benar-benar terbalik, tenggelam di dalam bumi, hingga ia memancarkan dari tanah, sehingga air memancar dari tanah. Kaum Lut musnah, bumi mereka hancur lebur, kota mereka berubah menjadi lautan mayat. Nabi Lut alaihissalam mendengar suara menggelegar, angin di belakangnya terasa kacau balau. Beliau tergesa segera mengingatkan keluarganya agar tidak menengok ke belakang. Namun istrinya menengok juga ke arah sumber suara yang menggelegar itu. Maka ia pun terkena azab. Tubuhnya berguncang lalu hancur berkeping-keping, seperti tiang kayu yang keropos. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi kota Nabi Lut alaihissalam di dalam surat Az-Zariyat ayat 35 sampai dengan 37 sebagai berikut. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Hukuman yang telah menimpa kaum Lut adalah sebuah pertanda peringatan bagi manusia dan akan membekas, tidak akan terhapus. Hal ini difirmankan Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 76. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Di dalam surat yang lain, surat Asy-Syab ayat 137 dan 138, Allah menjelaskan, dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan
bahwa ayat-ayat di atas mengandung makna tempat tinggal mereka yang hancur menjadi bukti yang nyata. Seorang ulama berkata, kota Sodom, tempat tinggal mereka, menjadi misteri. Airnya sangat asin, berat jenisnya air lebih besar daripada berat jenis air laut yang mengandung air garam. Lautan ini juga mengandung biji batu. Ada yang menyebut bahwa batu-batu itu yang dihujankan kepada kaum Lut adalah batu yang berwarna kelabu dan berapi. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kota tempat tinggal kaum Lut sekarang ini disebut dengan nama Laut Mati yang terletak di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.